Di luar sana beredar indikator dan strategi yang katanya memiliki win rate di atas 90%. Apakah itu benar? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kali ini saya akan melakukan backtest pada strategi indikator yang diklaim memiliki tingkat win rate hingga di atas 90%. Untuk melihat apakah strategi indikator ini memang seakurat itu, di sini saya akan melakukan backtest 100 kali transaksi dengan tabel backtest ini. Jadi di sini kita umpamakan menggunakan akun dengan balance $1000 dengan risk dan reward 1:1,5 dan resiko per transaksinya 1%. Dalam backtest ini saya akan menggunakan chart Euro USD, time frame 5 menit. Jadi, strategi ini terdiri dari dua indikator. Dan sekarang, mari kita masukkan ke chart kita. Untuk indikator pertama, kita menggunakan indikator yang bernama UT Bot Alert. Caranya, masuk ke bagian indikator lalu ketikkan UT Bot Alert. Lalu kita masukkan indikator ini. Dan di sini kita perlu merubah settingan dari indikator ini. Jadi kita pilih setting dan rubah key value-nya menjadi 2. Dan ATR period-nya menjadi 6. Dan di sini kita bisa dengan mudah melihat signal buy dan sell dengan indikator ini. Dan di sini kita akan melakukan single entry, jadi jika transaksi sebelumnya belum close, maka kita akan mengabaikan signal lain yang muncul. Seperti contoh di sini, kita memiliki transaksi yang sedang berjalan, dan muncul signal lain dari indikator ini, maka signal ini akan kita abaikan, hingga transaksi kita close. Dan indikator ini memang terkadang memberikan sinyal yang cukup bagus. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa signal terakhir ini memberikan signal yang sangat profitable. Dan ini akan menjadi indikator konfirmasi pertama kita. Dan untuk indikator kedua, sekali lagi, kita akan masuk ke tab indikator, lalu ketikkan STC indikator, A better MACD dari Cheyenne KM. Kemudian, kita juga akan merubah settingan dari indikator ini. Jadi masuk ke bagian setting. Dan pertama, kita akan merubah length-nya dari 12 menjadi 80. Dan fast length-nya kita ubah dari 26 menjadi 27. Pada bagian ini kita juga akan merubah warnanya. Baiklah, jadi indikator dari strategi ini sudah selesai. Sekarang, mari kita masuk ke dalam rule tradingnya. Jadi berikut ini adalah rule untuk entry posisi buy. Pertama-tama, kita akan menunggu indikator UT Bot Alert menunjukkan sinyal buy terbaru. Kemudian indikator garis STC harus berada di bawah garis oversell biru ini. Garis STC juga harus berwarna hijau dan harus mengarah ke atas. Dan ketika kondisi ini terpenuhi, kita dapat entry posisi buy, dengan stop loss akan kita letakkan di swing low terbaru. Saya kurang tahu apakah pencipta strategi ini menggunakan pendekatan money management yang berbeda, atau menggunakan beberapa target take profit. Tetapi agar lebih sederhana, kita akan menetapkan target take profit kita pada 1,5 kali lipat dari jarak stop loss. Rules untuk entry posisi sell adalah kebalikannya. Pertama-tama UT Bot Alert menunjukkan signal sell terbaru di atas harga. Garis STC harus berada di atas garis overbought kuning ini. Garis STC juga harus berwarna merah, dan harus mengarah ke bawah. Dan jika kondisi ini terpenuhi, kita bisa entry posisi sell. Dan untuk stop loss akan kita tetapkan pada swing high terdekat. Kita akan mengatur target profitnya sebesar 1,5 kali lipat dari jarak stop loss. Dan ingat, di sini kita hanya akan single entry, jadi jika kita masih memiliki transaksi berjalan, dan muncul signal yang valid, maka signal ini akan kita abaikan sampai transaksi kita sebelumnya selesai. Karena jika harga sideways dan kalian langsung merubah-ubah posisi, maka kalian akan mengalami kebingungan, karena harga naik turun tidak jelas. Maka daripada mengalami hal itu lebih baik kita tunggu hingga transaksi kita terkena TP atau SL, sebelum open posisi berikutnya. Jadi izinkan saya memberi kalian beberapa contoh, agar kalian lebih memahami strategi ini. Jadi di sini, mari kita mulai dengan sinyal sell ini. Kita juga melihat indikator STC berwarna merah dan berada di atas garis kuning, mengkonfirmasi signal sell ini. Jadi, kita akan sell di sini dan stop loss di area swing high terdekat. Dan take profit berada pada 1,5 jarak stop loss kita. Kemudian, kita melihat signal buy yang valid, disertai garis STC berwarna hijau berada di bawah garis biru.
Tapi karena kita masih memiliki transaksi sell sebelumnya yang masih berjalan, maka kita akan abaikan signal ini. Dan trade ini berakhir dengan profit. Dan signal buy ini juga valid. Dan juga berakhir profit. Lalu di sini signal sell ini valid yang juga berakhir profit. Kemudian di sini kita bisa melihat signal buy, namun signal ini tidak valid, karena garis STC tidak berada di bawah garis oversold biru, jadi kita abaikan signal ini. Kemudian, di sini kita memiliki signal sell valid yang berakhir stop loss. Dan signal selanjutnya juga valid. Tapi signal buy ini akan kita abaikan karena masih ada transaksi berjalan. Lalu signal buy ini valid, namun juga berakhir stop loss. Kemudian signal buy ini juga valid. Kemudian, di sini kita abaikan signal sell yang valid ini karena transaksi buy sebelumnya belum close. Dan trade ini berakhir profit. Sekali lagi, signal sell ini juga valid dan berakhir loss. Jadi 5 kali take profit, dan 3 kali stop loss. Dengan risk reward 1:1,5, ini adalah hasil yang cukup bagus. Jadi, mari kita lakukan backtest pada strategi ini, agar kita tahu performanya saat melewati berbagai macam kondisi market. Kekuatan dari dalam. Oke, jadi backtesting sudah selesai, dan inilah hasilnya. Jadi, win rate untuk strategi ini tidak sampai 90%, melainkan hanya 54%. Dan dalam 100 kali transaksi, menggunakan risk reward 1:1,5 dan resiko per transaksi 1%, akun kita bertumbuh 40,7% dengan sistem compounding. Tapi jika tanpa compounding, maka bertumbuh 35%. Merujuk pada data backtest, strategi ini cukup bagus. Dan di sini izinkan saya memberi kalian beberapa tips untuk mengimprove win rate dari strategi ini. Pertama-tama, kita akan mencoba mengeliminasi trade seperti ini, di mana arah tren keseluruhan adalah bearish, tetapi strateginya memberi kalian entry buy yang valid. Ini jelas tidak terlihat bagus. Dan menurut saya untuk memfilternya, kita perlu menambahkan indikator tren jangka panjang ke chart. Untuk itu kalian dapat menggunakan indikator whole suite. Kalian dapat membiarkannya pada pengaturan default, atau kalian bahkan dapat membuatnya sedikit lebih lambat. Ini bertujuan agar kita bisa menghilangkan dua sinyal loss yang kita lihat di sini. Ketika indikatornya berwarna hijau dan signal buy muncul, kita bisa entry posisi buy. Ingat, menambahkan indikator berbasis tren jangka panjang selalu menjadi ide yang bagus karena akan memberi kalian lebih banyak konfluen. Kalian juga bisa melihatnya di sini, lihat seberapa efektif itu memfilter beberapa signal sell yang loss ini, karena kalian tidak akan entry posisi sell saat garis indikator whole suite berwarna hijau. Jika kalian tidak suka menggunakan indikator ini, juga tidak masalah, kalian juga bisa menggunakan exponential moving average periode 200. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, kita dapat menghindari beberapa signal buy valid yang loss. Lalu berapa win rate-nya setelah adanya filter tren jangka panjang seperti EMA 200 dan whole suite? Dan itu adalah tugas kalian untuk melakukan backtest secara pribadi. Dan sudah saya sertakan link di deskripsi untuk mendownload tabel Excel untuk backtest, dan tabel Excel untuk menentukan lot resiko berdasarkan prosentase dari modal. Dan sedikit tambahan dari saya. Ini semisal strategi ini hanya memiliki win rate 47%. Dalam 100 kali transaksi maka kita tetap bisa mendapatkan profit 17,5R tanpa compounding. Karena secara money management kita sudah unggul yaitu 1,5 kali resiko. Jadi kuncinya adalah money management dan konsistensi. Tidak peduli sebaik apapun strategi yang kalian gunakan, jika money management kalian berantakan, dan tidak menggunakan stop loss, atau cut loss, maka tidak ada gunanya.
Jadi kesimpulannya adalah, berhentilah mencari holy grail, dan terimalah stop loss kalian, dan jadikan stop loss kalian sebagai sahabat, yang mencegah dan menyelamatkan uang kalian dari kebangkrutan. Jadi saya baru saja membagikan kepada kalian, review hasil backtest indikator dan juga beberapa file Excel yang bisa kalian gunakan. Dan sebagai gantinya, saya hanya meminta agar kalian menginvestasikan beberapa detik waktu kalian, untuk klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin itu hanya beberapa klik, namun itu akan sangat membuat saya bahagia, dan sebagai gantinya akan selalu ada video terbaru untuk kalian, sehingga kita bisa berkembang bersama, khususnya dalam industri trading. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.